Baik, kembali lagi bersama kami di Talk Show Karawang Intro dengan tema Pendidikan Karawang di Tengah Pandemi. Dirasa tadi pembahasan mengenai dana BOS cukup dan kita langsung saja membahas mengenai Karawang Cerdas. Di mana Karawang Cerdas ini anggarannya langsung dari pemerintah Kabupaten Karawang, betul begitu Pak? Dan Karawang Cerdas ini diluncurkan pada tahun 2018. Sampai saat ini Karawang Cerdas pada tanggal 16 kemarin hingga 31 Agustus mulai dibuka pendaftaran kembali ya Pak mengenai Karawang Cerdas ini. Namun di tahun 2019 sempat ada kasus mengenai dibaca di portal Jabar mengenai 7 penerima beasiswa yang memang tidak terdaftar, tidak mendaftarkan diri tetapi mereka menerima beasiswa itu. Lalu bagaimana tanggapan dari para narasumber mengenai hal tersebut gitu Pak? Khususnya Bapak Dewan mungkin yang pertama kali untuk membahas, ya, menyampaikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Langsung saja ini yang pertama saya dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang mengapresiasi yang setinggi-tingginya buat Polres Karawang ini dengan inovasi yang luar biasa. Alhamdulillah sebagai penyelenggara talk show. Ini yang pertama saya apresiasi buat Pak Kasat ini, walaupun beliau baru di Polres Karawang belum lama, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi sumber energi dan semangat kita semua, teman-teman aktivis, para teman-teman di mahasiswa, tidak hanya Unsika, UBP dan yang lain-lain. Yang pertama tadi disampaikan oleh moderator bahwa hubungan dengan Karawang Cerdas. Sebenarnya saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang sudah pernah menerima itu langsung, waktu itu Ketua HMI beserta seluruh teman-teman mengirimkan surat untuk hearing atau rapat dengar pendapat dengan kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang dan dihadiri juga oleh Disdik Kabupaten Karawang, yaitu tentang Karawang Cerdas. Dan Karawang Cerdas ini merupakan salah satu janji Ibu dan Bapak Bupati terpilih periode 2015-2020 waktu itu ada program beasiswa Karawang Cerdas. Dan program beasiswa Karawang Cerdas itu dimulai dari 2018, betul tadi disampaikan bahwa tahun 2019 itu ada 7 penerima terindikasi tidak melakukan online, bukan tidak daftar ya. Tetapi sebenarnya waktu rapat hearing itu sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, kebetulan waktu itu hadir Pak Supandi, sudah secara gamblang waktu itu menyampaikan 7 penerima ini mungkin melakukan online di last minute atau seperti apa. Tetapi di dalam Juklak Juknis memang kebetulan kami kalau di DPRD Kabupaten Karawang tidak berhubungan langsung dengan teknis ya, karena dalam hal ini ada Dinas Pendidikan yang berhubungan dengan teknis. Ada 7 orang itu jadi tidak melakukan online mungkin di last minute-nya. Tetapi di Juklak Juknisnya sudah jelas bahwa seluruh penerima Karawang Cerdas, baik itu untuk SMA, SMK dan MA, begitupun untuk perguruan tinggi, salah satu gerbang awalnya itu harus melakukan online, mendaftarkan secara online. Itu jadi sehingga transparansi di dalam proses siapa yang menerima itu memang sudah bisa kita lihat di dalam web Karawang Cerdas. Nah kemudian yang kedua itu di 2020 perlu kami sampaikan, kebetulan DPRD itu balik lagi ke dalam 3 fungsi kami, yaitu lembaga sebagai legislasi, budgeting dan controlling, bahwa Karawang Cerdas kita coba untuk gelontorkan tiap tahun dalam salah satu komitmen kami di legislatif yang bersinergi dengan eksekutif, bahwa pendidikan di Kabupaten Karawang itu secara politik anggaran harus disupport. Bahkan kami sendiri menganggap bahwa Karawang Cerdas ini mungkin ke depan harus lebih ditingkatkan kembali secara politik anggaran, secara pagu anggarannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk perguruan tinggi dalam 1 tahun itu 12 juta. Mungkin ini lebih besar dibandingkan dengan
dengan beasiswa di provinsi. Itu kalau tidak salah informasinya itu sekitar 10 juta. Bagi salah satu penerima mahasiswa ya yang masuk dalam kriteria itu dalam 1 tahun itu 12 juta. Nah, di 2020 itu ada 5.714 siswa untuk SMA, SMK dan MA. Kemudian untuk perguruan tinggi itu ada 641 mahasiswa. Itu. Dan di dalam Juklak Juknis sebenarnya kemarin Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi dan kebetulan saya secara pribadi mohon maaf tidak bisa hadir karena berbenturan dengan agenda di DPRD, sudah melakukan sosialisasi di lantai 2 ruang Ibu Bupati ya, di lantai 3 itu sudah disampaikan. Dan teman-teman pun di mahasiswa waktu itu memang ada usulan itu untuk ada kuota antara sosum ya dengan teknik itu ada perbedaan waktu itu. Dan selain itu juga ada kuota seperti di provinsi itu untuk organisasi kemahasiswaan ada kuota gitu. Dan tetapi kami di rapat itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mendesain Juklak Juknis yang bisa akomodatif lah, dalam artian beberapa elemen yang memang menjadi evaluasi 2018 2019 mudah-mudahan ada perbaikan di 2020 gitu. Tetapi kami DPRD Kabupaten Karawang sebagai fungsi controlling kami selalu melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, bagaimana program Karawang Cerdas ini bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karawang, terutama masyarakat yang memang kategori masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang berprestasi. Itu, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan di 2020 di 2021 karena ini di tahun terakhir RPJMD Bupati, mudah-mudahan program Karawang Cerdas ini bisa naik secara signifikan untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Itu mungkin moderator nanti mungkin bisa interaktif. Terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih, cukup jelas. Mungkin dari Bapak Priyadi ingin menyampaikan pendapatnya mengenai Karawang Bapak. Cerdas. Ya, saya Priyadi Trihandoko. Ya, jadi teringat masa mahasiswa dulu ya, di mana ini para aktivis di depan saya. Dulu saya adalah ketua MPR, jadi bersanding dengan ketua anggota DPRD itu luar biasa bagi saya prestasi. Jadi waktu di universitas saya juga ketua MPR seperti teman-teman dari ekstra universiter ya, kalau sekarang ya nih di depan saya. Ya, teman-teman kalau misalnya Karawang Cerdas ini buat saya, buat kami di bimbingan konseling sangat menyenangkan untuk bisa mensupport karena saya berpengalaman di Jakarta selama 6 tahun menjadi guru, lalu kemudian pindah ke Cikampek, pindah ke Karawang, dan kemudian menemukan banyak anak-anak yang sebenarnya motivasinya tinggi tapi tak terbiayai gitu ya. Gasnya kurang pol karena mungkin tidak ada biaya. Nah, begitu ada Karawang Cerdas, ini sebagai informasi juga lebih besar dari KIP, Pak. KIP itu dulunya bidik misi ya. Bidik misi itu 6,5 sampai 750 kalau saya nggak salah ya, sebulan. Nah, kalau itu memang 12 juta berarti sebulan 1 juta, dan itu cukup sekali untuk bisa membiayai UKT yang UKT-nya juga kan sesuai dengan standar orang tua masing-masing gitu. Nah, kalau masalah gaya hidup, ngopi dan yang lain itu balik lagi ke orang-orangnya gitu ya. Tapi difasilitasi dengan 1 juta per bulan, kalau dia juga orang pribumi, orang Karawang, sebagai prasyarat Karawang Cerdas, maka sebenarnya itu bisa memompa prestasi seharusnya gitu ya. Kalau kami dari Ikatan Komunitas Guru Bimbingan Konseling sangat mensupport gitu. Kita bikinin rekomendasi, kita usulin orang-orang terpilihnya gitu. Karena data terkait prestasi, data terkait kondisi ekonomi itu juga kita yang punya. Lalu meyakinkan anak-anak untuk bisa berprestasi lebih, itu juga kita support. Kebetulan saya di SMA, kalau di SD dan di SMP terus saya kurang tahu, tapi kami di SMA mensupport. Dan kemudian begitu negerinya Unsika, ya Unsika menjadi sebuah universitas negeri, itu juga harapannya mendorong prestasi Karawang lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih.
Jadi memang tujuan diluncurkannya Karawang Cerdas itu untuk membantu atau mendorong para masyarakat Karawang agar lebih giat lagi belajar. Mungkin seperti itu ya Pak. Dan adakah tanggapan dari panelis mengenai Karawang Cerdas ini? Boleh dari Bang Arif GMNI. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, saya sekretaris cabang dari GMNI Kabupaten Karawang. Saya ingin menanyakan terkait tadi 7 siswa tadi. Soalnya waktu itu bergulir di media beberapa pemberitaan terkait 7 siswa itu dengan kronologi. Dia datang ke Disdikpora, minta bantuan, katanya tidak bisa daftar online. Jadi pihak Disdikpora itu membantu untuk daftar online. Nah, pertanyaan saya juga pertama, kenapa ini tidak dilimpahkan pada pihak sekolah sebagai salah satu pihak yang berwenang terkait siswanya, gitu loh. Nah, yang kedua, statement-statement dari Disdikpora pun sebenarnya udah hal biasa juga kita lihat. Ketika penguasa ini, entah itu eksekutif atau legislatif, melakukan abuse of power, di mana mereka karena punya posisi, segala aspek, segala sisi bisa mereka intervensi, gitu loh. Nah, di sini juga penting juga bagi kita tahu, sebenarnya emang KACER ini salah satu program yang harus kita apresiasi. Nah, tetapi dalam eksekusinya, biasanya mau itu program di dinas manapun, mau itu ke sekolah, mau itu ke kampus, terkadang penguasa itu punya hak untuk intervensi, untuk hak mereka sendirilah ya. Nah, tetapi yang saya aneh, kenapa dari Disdikpora sendiri, bagaimanapun juga kan ini tanggung jawab dari Disdikpora, bisa mengeksekusi Karawang Cerdas ini sesuai tepat sasaran. Nah, kenapa tidak melakukan tindakan yang lain ketika menerima intervensi dari misalkan dewan, misalkan dari bupati, itu kan ada, bisa kita melakukan pembelaan. Entah misalkan datang ke Polres, asalkan dengan bukti yang jelas, gitu Pak. Nah, jadi intinya pertanyaan saya, pertama terkait dari sistem penyaringan, filterisasi pendaftaran siswanya itu. Kedua, terkait kenapa bisa siswa ini daftar online ke Disdikpora. Karena kan mereka last minute daftarnya. Ya harusnya mereka kalau mau dibantu datang ke pihak sekolah. Karena mereka yang terdekat dengan siswa, bukan Disdikpora. Nah, yang ketiga, kenapa ketika menerima intervensi dari entah itu legislatif ataupun eksekutif hanya membungkam, gitu. Karena di sini pun mau tidak mau ketegasan Bapak Kadis untuk idealnya program ini itu benar-benar kita butuhkan, gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang Arif. Mungkin cukup jelas Pak untuk pertanyaannya mengenai bagaimana sistem penyaringan dari penerimaan beasiswa ini dari Disdikpora seperti itu. Terima kasih De Arif itu Bang Arif ya. Yang pertama ya saya ucapkan terima kasih Pak atas saran masukannya. Ini kan namanya program itu kan pasti setiap tahun kita evaluasi gitu ya. Nah ini kan sekarang tahun yang ketiga ya. Gitu. Nah pada prinsipnya begini Pak, Karawang Cerdas ini dalam upaya untuk memutus mata rantai mahasiswa atau siswa yang putus sekolah. Sehingga dengan adanya beasiswa diharapkan mereka yang berprestasi kemudian memang mereka tidak punya biaya, dengan adanya beasiswa mungkin bisa lanjut sekolahnya. Nah kaitan dengan yang tadi itu Pak ya, yang 7 orang ya. Jadi kalau kita lihat Pak, program ini kan bukan mutlak yang terlibat itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tetapi ini ada Bapeda Pak ya, ada Dinas Pendidikan Pemuda, kemudian DPKD. Nah tugas OPD yang terkait ini melakukan verifikasi Pak. Nah setelah dinyatakan di dalam sidang verifikasi Pak, itu semua penerima beasiswa Karawang Cerdas itu sudah dinyatakan sah.
Jadi tidak hanya verifikasi selesai, tidak. Jadi ada sidang di antara 3 OPD yang terkait ya. Sekarang aja di tahun 2020 Pak ya. Ini kan untuk mahasiswa ada kurang lebih 416 ya. Ini baru dibuka kurang lebih sekarang tanggal 21 Pak ya, 6 hari. Itu pendaftarnya sudah di atas 800 Pak, dari 416. Nah, persyaratannya mereka mungkin jelas semuanya gitu kan ya. Nah itu nanti kami tentunya dari bidang yang terkait, termasuk juga mungkin nanti akan kami undang Pak Dewan ya, yang menangani masalah pendidikan ya. Itu nanti dalam penentuan akhirnya pemenang itu kita berdasarkan sidang Pak, sidang yang terkait. Insya Allah Pak, tiap tahun kita evaluasi, insya Allah kita coba nanti tidak akanlah ada kayak intervensi. Kita pure ya Pak Dewan ya, pure murni Pak, gitu. Ya. Dan untuk SMA itu kurang lebih sekitar 5.000-an ya. Mungkin saya kira cukup kalau untuk SMA ya. Untuk mahasiswa ini sekarang ini emang sudah lebih dari kuota ya. Kalau tahun pertama mungkin sedikit, tahun yang kedua sedikit. Sekarang orang sudah tahu Pak, wah 12 juta Pak. Persyaratannya kan tadi Pak ya. Untuk yang mahasiswa eksak itu ya IPK-nya itu 2,7 sekian ya. Kemudian untuk non eksak itu berarti 3, sekian. Ya, nanti kita ranking berdasarkan tertinggi gitu ya. Oke, barangkali itu Pak. Iya. Insya Oke, Allah, terima baik. kasih saran masukannya Iya. sebagai bahan evaluasi kami. Terima kasih kepada Pak Disdik ya. Baik, karena waktu kita sudah cukup, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Talk Show Karawang Intro. Tadi mengenai pembahasan Karawang Cerdas. Langsung saja tanggapan dari panelis mengenai Karawang Cerdas. Silakan kepada Ketua HMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada narasumber semua, pada para panelis. Saya izin menanggapi terkait beasiswa Karawang Cerdas. Pada hakikatnya memang beasiswa Karawang Cerdas ini tujuannya mulia, gitu kan? Bagaimana program dari pemerintah, gitu kan? Program dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk menuntaskan angka putus sekolah, gitu kan? Bagaimana untuk meningkatkan IPM ini kan perlu juga generasi-generasi mudanya untuk sekolah. Tetapi ada beberapa catatan kami selama mengikuti perkembangan beasiswa Karawang Cerdas di tahun 2018 dan 2019. Ada beberapa catatan yang harus kami sampaikan, Pak, gitu kan, untuk bahan evaluasi Dinas Pendidikan. Walaupun sebenarnya kemarin waktu RDP dengan Komisi 4 ada pernyataan dari Kabid SMP akan mengundang kami terkait pembahasan Juknis. Tetapi ternyata sampai Juknisnya dikeluarkan sampai hari ini undangan itu tidak ada, gitu kan. Nah itu yang pertama yang kami soroti, yang pertama yaitu terkait pembagian kuota. Nah, kenapa di sini kan di Besok Karawang Cerdas ini kan ada kuota untuk mahasiswa keluarga tidak mampu, prestasi dan pegawai negeri sipil. Nah, sebenarnya kalau kita harus mau ini kan untuk dalam negeri dan luar negeri, Pak. Yang perlu kita catat, gitu kan, beasiswa Karawang Cerdas untuk luar negeri itu serapan anggarannya kemarin 0. Tidak ada serapan anggaran. Kalau pernyataan dari Pak Kabid SMP waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 4,
beasiswa untuk mahasiswa yang S1 di luar negeri itu tidak terserap. Nah, tetapi sekarang di Juknis itu masih ada. Artinya Juknis ini hanya copy paste dari tahun kemarin. Gitu kan. Ini yang saya lihat ya dan yang saya ini kan. Nah, lalu masalah kemarin yang terkait 7 orang penerima beasiswa Karawang Cerdas yang tidak terdaftar di website beasiswa Karawang Cerdas gitu kan. Ini tentu pukulan telak bagi Dinas Pendidikan gitu kan. Bagaimana ini bisa kecolongan seperti ini gitu kan. Orang yang jelas-jelas tidak terdaftar di website gitu kan. Karena kami waktu itu membawa data Pak. Ada sekitar 986 orang 2019 itu yang mendaftar di beasiswa Karawang Cerdas. Mungkin kalau saya berkas-berkasnya sudah ada, tapi nggak tahu kalau di Komisi 4 dan di Disdik waktu itu kami menyerahkan berkas itu. Di 7 nama itu tidak ada terdaftar di dalam 986 orang itu, gitu kan. Nah, alasan dari Disdik itu last minute, gitu kan, daftar di last minute. Nah, tetapi kenapa tidak ada di dalam website Karawang Cerdas namanya, gitu kan? Nah, terus perihal terkait apakah benar, gitu kan, orang-orang yang mendapatkan beasiswa Karawang 2019 itu IPK-nya benar-benar, gitu kan, nilainya. Karena kenapa Pak? Dulu waktu saya ngecek di website itu ada kolom untuk IPK, kita bisa lihat IPK-nya. Kan? Begitu pengumuman itu keluar, kolom IPK itu hilang, tidak ada di website beasiswa Karawang Cerdas. Nah, ini untuk transparansi gitu kan, mohon di nanti IPK itu dicantumkan berapa sih IPK mereka itu. Kalau tidak salah kader mahasiswa yang IPK-nya 3,5 pun itu tidak masuk. Berarti ini minimalnya berapa gitu, IPK 3,5 pun itu tidak masuk gitu. Ini berapa? Apakah 3,7 gitu kan paling kecil gitu kan, atau berapa gitu kan? Karena ketidakjelasan transparansi terkait apakah benar orang tersebut IPK-nya tinggi atau enggak, itu yang menjadi catatan kami. Terus pembagian antara mahasiswa Saintek dan Soshum Pak, gitu kan? Kita melihat di 2019 mahasiswa yang Soshum, FISIP gitu kan, ekonomi itu mendapatkan beasiswa lebih banyak dibanding mahasiswa Saintek. 87% mahasiswa Soshum itu mendapatkan, sedangkan Saintek hanya 13%. Artinya seharusnya ketika 416 kuotanya ya udah dibagi 2 gitu kan. 200 orang untuk mahasiswa Soshum, 200 orang untuk Saintek gitu kan. Ini kan tidak ada pembagian itu, sehingga teman-teman di mahasiswa yang Saintek kayak teknik dan lainnya ini kok fakultas saya sedikit yang dapat gitu, cuma 5 orang, 1 orang gitu kan, sedangkan FISIP ekonomi itu banyak. Saya FISIP itu, saya FISIP, tetapi teman-teman saya yang di teknik mengadukan itu kepada saya Pak gitu kan. Mudah-mudahan aspirasi dari teman-teman Saintek ini bisa Bapak dengar gitu kan. Gitu. Nah, terus ya ini untuk kuota S1 luar negeri gitu kan. Lagi-lagi kan ini saya nggak tahu ya kalau sekarang sudah ada daftar atau belum. Tapi 2018 dan 2019 itu kalau tidak salah ini tidak terserap. Gitu kan. Nah, terus Pak yang harus yang Bapak ini kan, di 2018 saya menemukan ada anak semester 9 yang dapat. Padahal kan di Juknisnya itu semester 7. Paling paling maksimal. Nah, ini tentu sistem seleksi ini harus benar-benar terbuka, dan Komisi 4 ini harus benar-benar mengawasi gitu kan terkait sistem seleksi beasiswa Karawang Cerdas ini. Pada hakikatnya kita mendukung beasiswa Karawang Cerdas ini gitu kan. Kita mendukung beasiswa Karawang Cerdas ini gitu kan untuk kemajuan tingkat IPM di Kabupaten Karawang. Mungkin itu saja gitu kan. Yang pertama, yang terakhir Pak, gini, jangan sampai beasiswa Karawang Cerdas ini menjadi beasiswa yang cuma-cuma. Artinya apa? Beasiswa ini
kan banyak yang dapat gitu kan, jangan sampai uangnya ini untuk beli handphone atau membeli barang-barang yang memang untuk tidak kebutuhan kuliahnya gitu atau sekolahnya. Nah ini sistem pengawasan ini yang memang harus benar diperketat gitu. Kalau perlu kayak beasiswa unggulan Kemendikbud itu, mereka harus melaporkan uang ini dipakai untuk apa gitu. Nah, misalnya kalau untuk bayaran kan ada Mohon maaf, bisa dipercepat? Ya. Kalau misalnya untuk bayaran kan ada tuh biasanya di kampus notanya gitu kan untuk pembayaran. Ya udah coba tolong laporkan gitu bahwa uang beasiswa Karawang Cerdas ini untuk ini gitu. Nah, jangan sampai uang beasiswa Karawang Cerdas ini hanya cuma-cuma. Dan tentunya kalau perlu anak-anak yang mendapatkan beasiswa Cerdas itu suruhlah mengajar gitu di pelosok-pelosok Kabupaten Karawang gitu agar dia itu memiliki rasa tanggung jawab gitu. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya gitu kan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua HMI. Tidak ada tanggapan lagi, kita anggap diskusi mengenai Karawang Cerdas ini selesai. Karena kita masih punya satu tema lagi mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, seperti itu. Boleh langsung saja pada Bang Final untuk membuka. Oke, baik, terima kasih para narasumber, para panelis dan para tamu undangan. Kita masuk ke sesi terakhir yang paling bersentuhan langsung dengan perumus dan pelaku ya, baik perumus sistem atau pelaku sistem, yaitu PJJ, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh mungkin hemat saya akan mudah diterapkan, dievaluasi di pendidikan tinggi. Seperti itu. Kemudian di beberapa diskusi kemarin dengan beberapa kawan-kawan, bagaimana ini kejadiannya kalau di anak SD? Banyak sekali dinamisasi dalam perdebatan kita dalam diskusi, karena mau bagaimanapun PJJ adalah senjatanya. Cuman cara menggunakannya ini yang masih perlu banyak stakeholder terkait untuk kita lengkapi, baik kekuatan sinyal, baik yang lain sebagainya lah. Nah mungkin selanjutnya terkait PJJ ini bisa ditanggapi dulu atau diberikan prolognya oleh narasumber kita, terkhusus dari Kadis Dikpola dan Bapak Dewan. Silakan, dipersilakan Pak. Terima kasih saudara moderator ya. Di era pandemi COVID-19 Pak ya, tadinya memang dunia pendidikan kita lagi asik-asiknya gitu kan, mengenjot mutu Pak. Ketika bulan Maret kan ya, mau tidak mau akhirnya pembelajaran tatap muka di semua jenjang menjadi tidak bisa dilaksanakan. Dikira setelah kenaikan kelas, pelulusan selesai, ternyata belum juga selesai. Sampai masuk pada tahun ajaran baru 2020-2021 ya. Dan itu sudah Permen Diknasnya sudah cukup jelas, teman-teman sudah memahaminya Pak ya. Jadi PJJ ya mau tidak mau gitu kan ya, kita laksanakan di tahun ajaran baru 2020-2021 ya. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga begitu selesai penerimaan peserta didik baru ya, PDB ya. Nah ini juga belum reda Pak, masih tetap tidak bisa pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga kami menyiapkan dengan tim ya dari unsur Dinas Pendidikan, kemudian para pengawas ya, kemudian untuk para penilik ya, kita coba meresumi kurikulum yang normal yang harus dikerjakan. Kita buat kurikulum yang pandemi untuk 1 semester ya, kita ramu, kita buat satu paket ya sampai dengan Desember dengan pola pembelajaran jarak jauh ya. Nah, strategi dan metodologinya kita pakai dengan sistem daring dan
luring ya. Itu mau tidak mau seperti itu. Jadi kami sudah siapkan silabusnya untuk 1 semester, metodologi dan strategi pembelajarannya daring dan luring ya. Daring otomatis kita harus menggunakan ya, alat ya, dalam yang paling praktis sederhana kan HP Android Pak ya. Nah, di situ tentu ada kendala ya, jelas tadi kaitan dengan kekuatan sinyal gitu kan ya. Kemudian yang paling sekarang ramai kuota gitu kan ya, paling ramai kuota ya gitu. Nah, bagi peserta didik yang memang memiliki alat itu, terutama untuk SMP ya, itu mungkin bisa laksanakan pembelajaran dari SMA, SMK nanti Pak Ketua ya yang bisa menyampaikan gitu. Saya hanya SMP aja dan SD lah gitu. SMP pada umumnya mereka pembelajaran daring rata-rata untuk yang memiliki alat berjalan Pak, karena kami punya pengawas yang melatih guru-gurunya di tiap sekolah untuk bisa betul-betul melek teknologi ya dengan aplikasi berbagai cara lah gitu kan ya, apakah Zoom meeting, kemudian penggunaan yang lain-lainnya atau Google Classroom dan sebagainya gitu kan. Nah, itu jalan Pak untuk SMP ya. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki alat untuk itu, ya, mau tidak mau yang kedua strateginya yaitu luring, artinya luar jaringan. Nah, lebih kerennya lagi ruling, Pak. Guru yang berkeliling, ruling gitu kan, guru yang berkeliling. Artinya sekolah harus tetap melayani bagi peserta didik yang tadi tidak memiliki alat itu. Insya Allah berjalan lah gitu kan. Nah, kemudian untuk SD itu kan untuk apa ada istilahnya kelas bawah kelas atas Pak ya. Kelas bawah otomatis kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mutlak. Daring mungkin tidak bisa dilaksanakan karena mereka ya jangankan bisa daring ya, kelas 1 apalagi kan huruf juga belum mengenal gitu kan ya. Itu sudah berjalan, saya pantau beberapa tempat satuan pendidikan itu bekerja sama dengan orang tua, dia membentuk kelompok, orang tua juga menyediakan tempat gitu kan, bahkan plusnya orang tua juga menyediakan skulum sampe gitu ya Pak ya, kopi sehingga guru bisa bergiliran gitu kan. Artinya kalau kelas 1 misalnya ada 20 orang, bagi 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang gitu kan ya. Nah, itu mungkin si gurunya setiap hari datang, tetapi kelompok yang belajarnya berbeda karena giliran gitu kan ya, itu ya. Nah, tetap tapi menggunakan protokoler kesehatan. Itu 1, 2, 3 seperti itu. Kalau kelas 4, 5, 6 kalau orang tuanya memiliki alat untuk komunikasi dengan daring pada umumnya berjalan Pak. Tetapi tetap kalau yang tidak punya 4, 5, 6 pun sama, saya himbau kepada guru-guru ya, itu tetap harus bisa melaksanakan pembelajaran luring, luar jaringan. Siap. Itu saya ya. Untuk SMA barangkali mangga SMK Pak Ketua. Oke, baik, cukup, saya rasa cukup untuk prolognya mengenai PJJ ya. Tapi di sini saya rasa diskusi kita bisa kita konkretkan ya, karena di sini sudah duduk orang-orang kunci di bidangnya. Kalau bicara PJJ, ada PGRI, ada SMP, SMK, SD, ada Bapak Dewan ya, bahkan ada orang tua murid di sini. Jadi teman-teman, kita akan langsung buka sesi tanya jawab buat teman-teman panelis, boleh, dan teman-teman tamu undangan, agar pertanyaannya nanti bisa diarahkan khusus ke siapa ya. Jadi kita bisa konkretkan, kita hangatkan sesi terakhir ini ya kawan-kawan ya. Baik, untuk yang pertama, siapa yang mau dari panelis bertanya? Ya, silakan. Kamu pilih yang mana di antara? Ya, PMI dulu ya Ketua ya. Silakan Ketua. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan panelis, begitupun para undangan dan peserta. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Ketua Dewan Komisi 4 ya, dalam hal ini membindangi tentang pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya Pak ya. Di sini kita membahas tentang pendidikan jarak jauh. Satu yang ingin saya tanyakan, peran
legislasi dalam hal pendidikan jauh ini seperti apa? Ya. Mungkin maksudnya adakah peran khusus dari legislasi ya dari pihak DPRD Komisi 4 khususnya tentang pendidikan jarak jauh ini? Ya, ataukah ada sistem apapun itu? Oke, siap, Pak. Ya, terima kasih. Saya sedikit menjabarkan. Jadi maksudnya itu Pak, Bapak sebagai seorang legislatif memiliki 3 fungsi. Bapak gunakan itu gimana di tengah bangsa yang sulit nih? Artinya Bapak punya kewenangan, punya otoritas untuk mensupport negara kita dengan jabatan Bapak hari ini. Kira-kira begitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kang. Kalau berbicara PJJ atau pendidikan jarak jauh, sebenarnya begini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada salah satu kebijakan yang sifatnya instruksional, yaitu SKB 4 Menteri. Dan ini bukan berlaku untuk Kabupaten Karawang saja sebenarnya. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang pusat mengintervensi bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota seluruh Indonesia itu harus punya kepedulian itu untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Awal-awal munculnya SKB 4 Menteri itu. Jadi memang ada kebijakan baru, yaitu harus ada proses pembelajaran dengan jarak jauh sehingga tidak ada kerumunan waktu itu kan, apalagi untuk kabupaten kota yang memang dalam kategori zona red zone. Nah, kemudian korelasinya dengan kami di lembaga legislatif, sebenarnya kita coba menginventarisir atau memetakan permasalahan-permasalahan dengan PJJ. Karena kalau kita berbicara ada strategi yang baru tanpa bersinergi dengan kebijakan di pusat, justru takutnya ada klaster-klaster baru. Contoh misal yang terjadi sekarang ini, dan saya secara pribadi itu merasa miris sebagai Ketua Komisi 4 mendengar pemberitaan salah satu kalau tidak salah di Surabaya. Ada beberapa guru tenaga pendidikan ini yang meninggal karena positif COVID-19. Dan ini kan hal-hal seperti ini yang sebenarnya mereka mungkin berniat untuk menunaikan tugas yang mulia, karena banyak keluhan dari masyarakat tentang permasalahan yang mungkin terjadi cukup lama di dunia pendidikan, kemudian harus ada proses pembelajaran tatap muka, kemudian mungkin ada kebijakan lokal, tetapi nasib berkata lain. Nah, hal itu sebenarnya kami di legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sering berkomunikasi. Rencananya kita di September ini rencananya, apalagi sekarang kan ada perubahan SKB 4 Menteri itu ya, diamanahkan untuk zona kuning dan zona hijau itu diperbolehkan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena adanya terjadi tenaga pendidikan di wilayah lain yang meninggal, akhirnya kami coba mengevaluasi kembali. Ya, akhirnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Dikpora, strategi hari ini mungkin yang coba kita jalankan, jangan sampai proses belajar mengajar ini terputus. Kami menjalankan strategi untuk ya daring dan ruling yang paling efektif mungkin hari ini, walaupun sebenarnya ada plus minusnya. Dan kami Komisi 4 pun coba berusaha untuk mengidentifikasi juga, ternyata banyak keluhan dari teman-teman guru. Dengan adanya ruling, bisa dibayangkan dengan 30 siswa, kalau seandainya satu kelompoknya hanya 5 saja, itu kan sudah ada 6 kelompok. Mereka muter gitu kan. Bahkan maaf ya, ada guru honorer yang tidak begitu signifikan, mereka harus muter dari pagi sampai sore gitu. Nah, tapi kami di DPRD Kabupaten Karawang, dan insya Allah hari Senin ini akan memparipurnakan KUA PPAS perubahan, coba bagaimana permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Dikpora, apabila memang kondisi Kabupaten Karawang masih dalam tanda kutip belum bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka dan kemudian solusinya dengan daring, coba kita bagaimana formulasi di PMMS ataupun di tingkat SMA SMK itu kan kewenangan provinsi pada hari ini itu untuk kuota yang menjadi masalah. Apalagi di pemberitaan kemarin di media online ada 2 anak yang sengaja berjualan di lampu merah untuk membeli kuota. Nah, mudah-mudahan di DPRD Kabupaten Karawang dengan fungsi kami yaitu sebagai lembaga legislasi, kontrol budgeting dan controlling,
coba kita bagaimana memformulasikan di APBD perubahan ini yang memang bisa berpengaruh signifikan secara penganggaran dan menjadi solusi apabila memang proses pembelajaran jarak jauh belum bisa kita rubah menjadi proses pembelajaran tatap muka. Karena pada dasarnya tadi balik lagi perlu kami garis bawahi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang bukan atas inisiatif sendiri, tetapi memang kita harus sinergi dengan amanah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Karena kami untuk menghindari itu adanya klaster-klaster baru di dunia pendidikan. Dan apalagi seperti yang kita ketahui bersama, kalau orang positif di pasar tidak akan serame kalau seandainya terjadi yang positif itu di sekolah. Ini kan nanti teman-teman guru, pengawas, mungkin kepala dinas akan kena sasaran. Nah makanya coba kami untuk dunia pendidikan, bagaimana kita melahirkan satu kebijakan yang benar-benar lebih hati-hati ya. Karena apa? Karena kita sayang. Itu memang permasalahan plus minus ya dengan proses pembelajaran jarak jauh ada plus minusnya, tetapi kami DPRD Kabupaten Karawang dengan Disdikpora coba terus bersinergi. Mungkin dengan KCD juga coba kita bersinergi karena walaupun kewenangan provinsi tetap yang sekolah itu putra putri Kabupaten Karawang. Itu mungkin moderator pada dasarnya insya Allah kami berusaha bagaimana mencari solusi terbaik dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, siap Pak Dewan. Selamat bertugas, selamat berpusing-pusing dia memikirkan solusi terbaik untuk pendidikan Indonesia kita, khususnya pendidikan kamu. Baik, lanjut. Tadi sudah ada satu panelis kita yang sudah mempersiapkan segalanya untuk ditanyakan. Boleh Ketua Sepri, boleh? Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Tentunya tak lupa saya hormati buat para narasumber yang dalam hal ini meluangkan waktunya untuk berdialektika etika bersama kami rekan-rekan mahasiswa. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini yang saya sangat mengapresiasi buat Polres yang telah memberikan forum diskusi yang cukup baik ini. Nah, ruang intelektual ini memang harus terus kita upayakan karena memang tema saat ini yaitu tentang pendidikan Karawang di tengah pandemi. Nah, izinkan saya mereview apa yang telah sebelumnya DPRD Karawang telah buat forum diskusi yang memang hampir serupa, mungkin temanya yang berbeda, dan mengundang juga Pak Kadis sebagai salah satu narasumber, dan begitu juga dengan pihak Dewan, tapi Dewan Jabar, dan begitu juga dengan langsung ke pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah bahwasanya kami dari DPRD Karawang ingin menegaskan bahwasanya proses pembelajaran jarak jauh saya anggap adalah bermasalah dan perlu dievaluasi. Mengapa demikian? Karena kami menilai adalah proses pembelajaran jarak jauh itu jauh dari kata efektivitas serta efisiensi dari kemanfaatan itu sendiri. Karena yang terjadi adalah memang proses PJJ ini akibat dari peraturan Permendikbud yang sehingga harus diturunkan di jajaran daerah-daerah, khususnya daerah Kabupaten Karawang. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bapak Dewan kita, bahwasanya memang banyak sederet masalah seperti dalam hal ini akses koneksi internet yang memang tentu kita ketahui Indonesia yang sangat rendah untuk akses koneksi internet yang berbeda dengan seperti di Amerika dan negara maju lainnya. Sehingga saya khawatirnya PJJ ini menjadi salah satu batu loncatan khususnya Permendikbud Menteri Nadiem menjadi dipermanenkan. Karena apa, saya menilai bahwasanya tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang sehingga pembelajaran itu penting dilakukannya secara tatap muka atau langsung agar peningkatan emosional itu secara psikis pendidik atau kaum siswa atau mahasiswa itu sangat penting. Nah, selain itu kami juga menilai bahwasanya dalam proses pembelajaran sendiri ternyata mohon izin tingkat SDM pendidik itu juga perlu diberikan kompetensi yang cukup baik dalam hal ini, karena kami melihat bahwasanya dalam diskusi kami pada kesempatan yang hari Rabu itu bahwasanya pendidik juga perlu mengadaptasikan dirinya untuk melakukan proses PJJ ini, sehingga jadi bukan hanya dari lingkup siswa atau mahasiswa saja yang dalam hal ini kesulitan dalam PJJ ini, namun kaum pendidik sendiri, sehingga yang terjadi adalah proses pembebanan dalam pemberian PJJ seperti hanya memberikan tugas saja. Yang menurut saya, hemat saya adalah itu bukan mencerdaskan, melainkan justru akan menimbulkan stres atau stres psikis yang justrunya
tidak akan memberikan sesuai dengan amanat undang-undang kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Nah mungkin itu saja, dan saya ingin menegaskan bahwasanya di era pandemi ini memang kita ini semua elemen harus saling bergotong royong, karena orang tua siswa pun harus memang cukup ambil andil yang sangat penting dalam hal memberikan semacam sosialisasi dan terkait apabila PJJ ini terus dilangsungkan. Tapi saya berharap PJJ ini harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Jadi itu bentuknya pertanyaan atau pernyataan? Ya mungkin dari pernyataan ya. Pernyataan, dan mungkin bisa ditanggapi bahwasanya memang perlu dilakukan evaluasi secara besar. Oke, baik, ini sudah ada yang sudah mempersiapkan diri, Ketua. Silakan Pak, dieksekusi. Baik, PJJ itu kan nyatanya sekarang telah ada COVID ya. Padahal di Permen Diknas 2004-2012 itu sudah ada itu. Dan bahkan di sekolah saya waktu sebelum saya berotasi ke SMA Cikampek itu sudah ada jebolan PJJ terakhir sekarang. Di pendidikan jarak jauh itu bisa beli, bisa dari, tergantung di situasi. Tujuannya memang tidak tatap muka. Cuman sekarang ngetren itu karena COVID. Kita ingat tahun tanggal 16 Maret kalau tidak salah itu mulai libur karena gara-gara COVID itu. Diliburkan seminggu kemudian. Nah, PJJ itu merupakan solusi. Kalau kemudian ada titik kelemahan di sana di sini, ya memang rasa-rasanya banyak sekali kelemahan kita. Ya. Banyak sekali kerusakannya. Kita ini banyak yang miskin, banyak yang tidak mampu dalam belum lagi masalah kuota, banyak sekali. Ya setuju kalau untuk dievaluasi. Tetapi cara yang sekarang ini menurut saya cara yang tepat. Evaluasinya, ya, cara yang tepat. Ketimbang kita tidak yang pasti sekarang kita tinggal pilih belajar tatap muka atau banyak yang mati gara-gara COVID kan seperti itu. Pilihannya mau yang mana? Kalau menurut saya sih sekarang ini yang PJJ itu cara yang tepat. Mungkin nanti kalau dievaluasi, ya mungkin dari anggota dewan punya solusi tentang sekarang apa sih masalahnya kuota di perumuran mungkin ada, misalkan seperti itu. Mungkin saja, atau pemerintah kabupaten sendiri karena memang saya dan teman-teman memang bukan orang sudah tanggung jawab lagi, bukan tanggung jawab dari kabupaten, tapi kan masyarakatnya masyarakat Karawang seperti itu. Bisa dipikirkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya setuju dan tidak setuju, memang inilah solusinya. Sementara ini, ya, yang terbaik ini. Jadi kalau menurut saya PJJ itu sekarang aja. Dulu kan ada kan di Permen Diknas 2024 tahun 2012 itu sudah ada PJJ. Ya. Jadi sekali lagi kita gara-gara COVID terus kemudian PJJ makanan baru, bukan, itu udah lama itu. Ya. Itu saya mungkin praktis. Baik, terima kasih Pak. Jadi cukup jelas ya, PJJ bukan sesuatu yang baru, dan memang untuk kondisi hari ini baru PJJ yang terbaik. Kalau bicara evaluasi tadi sudah sepakat, beliau dan bisa selalu melakukan evaluasi, dan kalau ada evaluasi yang lebih baik mungkin bisa disurati saja, Ketua. Oh, oke, siap. Baik, selanjutnya dari kawan-kawan tamu undangan, boleh silakan. Bapak dari mana? Baik, selamat malam untuk para narasumber. Terima kasih sebelumnya untuk moderator kesempatannya. Berbicara mengenai, mungkin saya di sini ingin mengulas kembali sedikit terkait pembahasan sebelumnya, yaitu terkait penyaluran dana BOS, yang dimana mungkin ini merupakan suatu kebijakan yang bisa dikatakan tindakan spontan dalam menyikapi kondisi sekarang itu, yang dimana penyaluran dana BOS ini langsung didistribusikan oleh pihak sekolah, rekening sekolah, dan dikelola secara langsung oleh pihak kepala sekolah. Nah, mungkin hal tersebut saya juga sempat membaca beberapa artikel bahwa memang beberapa sekolah mungkin tidak siap dalam mengelola dana tersebut, dan akibatnya beberapa kepala sekolah sedikit menyerah gitu. Nah, berbicara mengenai itu, mungkin apakah ada suatu
tindakan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam membuat suatu istilahnya wadah untuk menampung suatu keluhan masyarakat ataupun siswa ataupun orang tua, yang dimana mungkin ini kan penyalurannya mungkin kepala sekolah belum siap gitu, dan mungkin penyalurannya akan sedikit terlambat gitu. Nah, mungkin apakah dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, membuat suatu wadah untuk wadah pengaduan mengenai distribusi bantuan dana ini gitu, dana BOS ini. Karena memang bukan berbicara, tadi sempat juga disinggung bahwa memang terkait regulasi sudah jelas, Pak Kadisnik menjelaskan bahwa regulasi sudah jelas, tapi kan bukan berbicara sekedar regulasi, tapi bagaimana bantuan ini cepat dan tepat sampai kepada siswanya gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi? Silakan Pak. Jadi tadi mungkin sudah dibahas juga Pak tentang dana BOS. Jadi untuk tingkat kesulitan saya kira BOS itu ada tim BOS kabupaten yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada tim BOS di tingkat sekolah. Tingkat sekolah itu kan tim BOS itu ada dari guru, ada dari masyarakat, ya. Kemudian juga ada dari orang tua. Ya. Nah, upaya pemerintah supaya tidak lambat sekarang makanya transfer langsung gitu, ya. Dari pemerintah langsung ke sekolah. Dan tahun 2020 kenyataannya awal itu tepat Pak. Ya, artinya ketika tahun ajaran dimulai Pak, ya, itu BOS langsung turun. Jadi sekarang relatif sudah tepat dibandingkan dengan dulu bahwa proses transferannya kan kalau dulu ke provinsi, dari provinsi melalui data PKPN kalau nggak salah ya, baru masuk ke sekolah. Kalau sekarang langsung kemudian langsung ke sekolah. Ketika dapodiknya memang sudah sesuai dengan persyaratan dari penyaluran dana BOS. Jadi saya kira timnya sudah ada lah gitu wadahnya. Saja barangkali. Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Baik teman-teman, mau bagaimanapun pendidikan adalah fondasi atau miniatur atau stakeholder yang paling penting untuk kita jaga, kita bentengi. Seperti apapun kondisi sulit yang datang menerpa dunia ataupun bangsa kita. Dalam hal ini kita baru saja melakukan diskusi pendidikan Karawang di tengah pandemi dengan harapan ada output yang bisa terserap untuk para orang-orang penting yang memang berkapasitas atau berpengaruh untuk meracik sebuah kebijakan yang bersentuhan dengan pendidikan. Karena apa? Karena mau bagaimanapun pemuda kita atau generasi muda kita sedang banyak dipertanyakan masa depannya lewat keberlangsungan pendidikan hari ini. Karena mau bagaimanapun PJJ hanya bisa atau efektif diterapkan menurut saya untuk usia SMA dan pendidikan tinggi. Tapi kemudian itu sangat perlu dikaji kembali ketika sudah berbicara PJJ di setingkat SMP ataupun setingkat SD. Dan malam ini kita bersepakat bahwasanya kita manusia-manusia yang sangat peduli terhadap pendidikan generasi muda kita terus melakukan literasi diskusi soal pendidikan. Dan tak lupa untuk para orang tua juga semangat menjadi guru. Memang harus menjadi guru hari ini ya. Orang tua harus berhasil menjadi guru di rumahnya masing-masing dengan kerjasama dengan para pemerintah dan persatuan guru yang ada. Terima kasih kepada para narasumber untuk kesempatan berdiskusinya. Terima kasih untuk para panelis untuk pemikiran kritis, sumbangsi pemikirannya, para tamu undangan dan para kru. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya Final Martobi Sionang bersama rekan saya Novian Penny Mulyana. Kami mohon pamit.
pamit undur diri sampai ketemu di talk show Karawang Intro selanjutnya. Terima kasih.